Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, para pejuang keluarga. Semoga dalam kondisi sehat walafiat, juga semangat tentunya ya untuk menyerap ilmu dan energi dari para leader-leader KAT. Mohon maaf saya belum bisa hadir di ABC Surabaya. Sekali lagi saya pengen mengucapkan terima kasih banyak untuk semua yang telah mendoakan almarhum Coach Ronnie Rich, juga sudah ikut takziah ke rumah dan juga sudah menyolatkan, mengantarkan beliau ke peristirahatan terakhir. Semoga menjadi pemberat amal timbangan beliau ya, dengan banyak yang mendoakan. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, saya diamanahi untuk sharing nih tentang beliau lagi. Bismillah ya. Mungkin Bapak Ibu yang sudah hadir di HBH sudah nyimak juga gitu ya, dan sudah bisa mungkin mengambil kesimpulan gitu kalau beliau Masya Allah ternyata adalah seorang pejuang sejati, seorang pejuang keluarga yang ya saya sangat bersyukur lah sebagai istri yang bangga gitu dengan perjuangan beliau gitu dalam kondisi apapun. Eh, Mungkin saya mulai dari hashtag dulu ya. Hashtag yang beliau gadang-gadangkan adalah inspires others gitu. Ya Masya Allah gitu, Alhamdulillah ternyata is done gitu. Ketika dia dalam kondisi hidup itu menginspirasi gitu ya perjuangannya, dan juga proses menuju kematiannya, wafatnya juga Masya Allah ternyata juga sangat menginspirasi. Dan ya yang seperti kurikulum Coach Andika bikin Amazing Dad Project itu ternyata ya Alhamdulillah beliau lah gitu ya orang pertama yang bisa menjadi inspirasi untuk Amazing Dad Project. Ya insya Allah mudah-mudahan benar-benar beliau mendapatkan tempat yang terbaik lah ya di sisi Allah, amin. Oke, ada beberapa pertanyaan netizen yang perlu saya jawab ya, perlu saya sharingkan, yang semoga menjadi ibroh buat kita semua, menjadi pelajaran gitu ya, hal-hal baik menjadi bisa kita tiru dan hal-hal yang kurang baik bisa kita hindari gitu. Pertanyaannya adalah apa sih yang menyebabkan beliau itu bisa sakit diabetes dengan gula darah yang sedemikian tinggi gitu ya? Padahal beliau tuh nggak ada keturunan sama sekali. Orang tuanya almarhum ibunya tuh sakit stroke ya, jadi nggak ada keturunan diabetes. Nah, eh, singkat cerita, sebelum ketemu Kangen Water, kami tuh ada di bisnis kesehatan juga gitu. Kami distributor produk-produk suplemen kesehatan gitu ya. Nah, di situ beliau itu kepengen banget membesarkan badannya, tapi dengan cara yang kurang tepat ya. Kalau membesarkan badan seperti Coach Shufang gitu ya, Coach Wikan, Coach Andika, nah itu kan dengan membangun otot, dengan pola makan yang benar juga gitu, dengan olahraga yang benar gitu kan. Nah beliau saat itu sepertinya belum paham gitu, jadi beliau hanya membesarkan badan dengan ya gemukin badan gitu, dengan makan karbo yang banyak. Dan yang paling paling parahnya sih memang beliau tuh seneng banget minum-minum soda gitu, minum minuman yang manis, es teh manis dan sebagainya. Nah itu sih memang pemicunya beliau jadi overweight. Jadi kami menikah 2005, beliau sakitnya kan 2009. Itu tuh dari pernikahan ke 2009 tuh memang dia gemuk banget gitu, naiknya 98 kilo dari sekitar mungkin 50-an lah ya, 50-60 lah. Nah seperti itu. Jadi eh, terus kok bisa 1400 gitu ya, walau alam. Karena waktu waktu masuk rumah sakit itu kedeteksinya awal sebenarnya cuma tipes gitu ya, tapi yang beliau rasakan memang udah gejala-gejala diabetes, tapi kan kita nggak paham gitu, nggak tahu gitu diabetes itu apa segala macam, itu nggak tahu sama sekali. Ciri-cirinya ya dia haus, dia lemes gitu. beberapa minggu beberapa minggu sebelum dia sakit memang itu yang dia rasakan gitu. Nah, eh terus di rumah sakit itu dia sempat mungkin karena ngerasa haus ya, karena diabetes itu kan haus banget rasanya, haus kering gitu, pengen yang seger-seger dia bilang. Akhirnya dia dibawain lah semangka, tapi dimakannya itu satu semangka langsung gitu. Dan setelah itu akhirnya ya itu langsung masuk ICU, mungkin karena fruktosanya tinggi, gula darahnya ya 1400. Ibrohnya adalah walaupun kita ada di bisnis kesehatan, kalau
produk kesehatan, tapi kalau pola hidup kita nggak dijaga, pola hidup kita nggak sesuai dengan fitrah gitu ya, kayak misalkan makanya bersyukur kita di Kangen Water ini ada KAT yang mengingatkan untuk kangen diet itu ya. Jadi pola hidup yang minumnya harus tepat dan airnya berkualitas juga gitu kan. Terus menghindari yang manis-manis, tepung-tepung dan ya yang unfaedah gitu lah ya. Terus juga pola olahraga 30 menit sehari gitu. Em, yang ringan-ringan aja seperti itu. Jadi itu sih ibrohnya ya. Maksudnya pelajaran banget buat saya dan terutama anak-anak juga melihat ayahnya sakit seperti itu gitu. Dan satu hal lagi yang paling berbahaya adalah ternyata di keluarga beliau itu dari kecil dibiasakan banget makan Indomie setiap hari. Nah itu makanya jadi edik banget buat. Oke, pertanyaan selanjutnya. eh Beliau kan membaik setelah ketemu Kangen Water. Diabetes terus membaik gitu kan. Nah, tapi kan di perjalanan itu kadang-kadang terlihat juga beliau ya ada kondisi yang saya sempat cerita di 2017 dia drop gitu kan. Terus juga ada beberapa kali misalkan lagi di panggung gitu kan, setelah dari panggung terus juga tiduran seperti itu. Nah sebenarnya gimana sih gitu, sebenarnya mungkin gini, kalau kita gampangnya analoginya baterai aja lah ya. Ketika dia kena diabetes gitu ya, dengan komplikasi dengan gula yang begitu tinggi dan komplikasinya parah banget, anggapannya misalkan dia tuh baterainya sudah tinggal 50% misalkan gitu ya. Nah, ketika ketemu Kangen Water, ini membaik nih ke 70% gitu. Misalkan 70%. Eh nambah lah, otomatis energi nambah, staminanya bahkan yang ya bener yang tiduran aja tadinya sehari 2 jam terus jadi bisa wirawiri. Nah tapi baterai yang 70% ini harusnya dipakainya ya sesuai dengan kapasitas 70% dong gitu ya. Nah tapi beliau ini makainya di 100% gitu. Jadi ada unsur pemaksaan, ada unsur memaksakan diri memang betul gitu, karena dia kadang-kadang suka lupa bahwa dia itu pernah kena diabetes dan walaupun kondisinya membaik tapi tidak jadi normal dong gitu, seperti itu. Nah itulah harusnya dia aware dari awal. Bahkan yang namanya udah kena diabetes harusnya olahraganya itu dia tidak tidak boleh olahraga yang terlalu berat gitu, terlalu angkat beban. Dia kan sempat ya waktu itu sempat akhirnya barbelan nge-gym lah di rumah gitu, seperti itu, pengen ngebentuk body goal segala macam. Itu nggak boleh. Kenapa? Karena ternyata itu memicu hormon adrenalin. Nah untuk seorang penderita diabetes yang komplikasinya cukup parah dari awal gitu ya, eh, itu akan memicu kerja ginjal gitu. Kerja ginjalnya jadi, hormon adrenalin kan hubungannya sama ginjal ya, memicu hormon ginjalnya jadi lebih terpicu. Em, Ditambah dokter juga bilang, bapak ini bapak ini nggak boleh terlalu semangat ya pak gitu, maksudnya nggak boleh terlalu euforia, nggak boleh terlalu semangat lah itu. Terus gimana cara dok nggak bisa semangat? Tidak, kerjanya harus semangat, motivasi orang, motivator gitu kan ibaratnya ya, seorang leader dan sebagainya harus semangat. Nah itu yang terjadi adalah akhirnya pemaksaan gitu. Memang Kangen Water sangat masya Allah gitu, membantu progresnya dia baik sekali gitu. Cuma ya balik lagi dia harusnya sadar diri dengan kondisi dia yang di sini angkanya, jangan dia paksakan seperti ini. Nah lama kelamaan di 8 bulan terakhir itu kondisi dia memang terus menurun, karena ya tadi komplikasinya bertambah gitu ya, bukan hanya diabetes tapi ada penurunan fungsi ginjal juga seperti itu, karena ya tadi hormon adrenalinnya begitu terpicu gitu dengan aktivitasnya dia, dengan semangatnya dia gitu. Dan iya seperti itulah kondisinya gitu. Oke, pertanyaan berikutnya, apa aja sih yang dilakukan oleh Ibun sebagai orang yang mendampingi beliau? Yang pasti ya saya makin makin mendekat ke Allah lah ya, total bergantung sama Allah. Karena ya dari awal juga kan kalau inget cerita saya gitu, ketika dokter bilang ini hanya sebuah keajaiban bu yang bisa membuat bapak pulih segala macam, ya saya bener-bener ya udah saya minta keajaiban itu, ya Allah kalau memang engkau izinkan, kalau memang umurnya masih panjang tolong beri gitu, total bergantung ya. Saya berusaha banget untuk
benar-benar mendekatkan diri sama Allah. Apa ya, saya megang banget janji Allah ya di Quran surat Al-Insyirah, Alam Nasroh. Di situ Allah kan berjanji, fa innamal usri yusra, innamal usri yusra. 2 kali Allah berjanji bahwa bersama kesulitan itu pasti ada kemudahan. Bersama ya, bukan sesudah ternyata. Jadi bersamaan dengan kesulitan itu ada kemudahan. Ternyata setelah saya ternyata memang benar gitu, apapun takdir kita, apapun sesuatu yang kita alami gitu ya, ketika kesulitan lah, ujian lah, musibah apapun itu, kalau kita terima dan kita ridho dengan kondisi itu, dan kita terus bergantung, total bergantung sama Allah, ternyata memang banyak sekali hikmahnya gitu. Ya seperti salah satunya ketika Coach Roni, contohnya ketika Coach Roni diabetes, kalau saya nggak terima, kalau saya nggak berlapang dada, kalau saya nggak mau, dan tidak mudah loh ya Bapak Ibu mengurus orang sakit, orang diabetes, itu apalagi dia rasa badannya nggak enak semua gitu kan, terus pasti ada emosi-emosi jiwa dan sebagainya, dan itu ujian kesabaran yang luar biasa. Kalau saya saat itu tidak menerima takdir itu, saya bisa aja kan gitu ya meninggalkan beliau gitu kan, dengan mudahnya gitu kan. Tapi ya alhamdulillahnya alhamdulillahnya banyak yang mengingatkan untuk ya sudah, ini kan pintu surga gitu, Allah pasti akan menolong, pasti akan ada pertolongan Allah dan seterusnya dan seterusnya. Alhamdulillahnya memang saya dikelilingi orang-orang yang soleh soleha gitu ya, dan saya memang terus belajar untuk menjadi lebih baik, dan meyakini, balik lagi saya meyakini banget itu janji Allah yang tadi itu. Waktu itu benar-benar masuk banget ke hati saya. Oh, ya Allah, Engkau kan berjanji, ya Allah, Engkau berjanji sudah kesulitan masih ada kemudahan. Makanya akhirnya kami bersyukur banget ya, akhirnya kami dipertemukan dengan bisnis Kangen Water ya. Dengan, kalau misalkan beliau tidak sakit parah dan komplikasinya tidak separah itu, mungkin kita ketemu Kangen Water juga ketemu, tapi tidak seviral ini gitu ya mungkin ya, karena kan wow, Coach Roni dengan ini bisa terbantu, bisa ini bla 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 bla, akhirnya malah perkembangan bisnis kita malah jadi begitu cepat gitu kan. Nah itulah mungkin salah satu hikmah yang terbesar yang kami rasakan gitu, ketika kita menerima takdir ini seperti itu. Posisi tutri ini, masya Allah, alhamdulillah gitu ya, yang saya rasakan. Ini suatu keberkahan, suatu nikmat yang luar biasa. Kenapa? Karena ketika kondisi suami sakit, maksudnya gini, 8 bulan terakhir itu kan beliau tuh non produktif ya, non aktif lah, apalagi ketika matanya mengalami glukoma, itu beliau udah benar-benar istirahat total sebenarnya seperti itu. Jadi kami itu bisa sehari-hari, kebutuhan sehari-hari dari mana ya, dari eh, komisi tutri monthly, istilahnya monthly itu bulanan, dan quarterly itu per 4 bulan. Nah, per 3 bulan. Nah, di situ kita dapat minimal 5.000 USD gitu ya, untuk monthly. Terus juga kalau yang quarterly itu nanti ada hitungannya tersendiri. Ya masya Allah gitu, alhamdulillah saya bisa merawat suami dengan tenang tanpa saya harus berjibaku mencari income ini itu. Ya paling tetap memonitor tim-tim yang bisa kami lakukan, misalkan mereka mau konsultasi hayo gitu, tapi untuk terjun yang biasanya secara offline gitu, kebetulan kan pandemi juga ya sebenarnya. Nah itu memang agak sulit dilakukan. Oke. Adakah azam-azam atau nazar tertentu dari beliau bersama ibu yang ingin diwujudkan? Ada ya, banyak ya, maksudnya alhamdulillah walaupun impian kami sudah banyak yang tercapai juga gitu, tapi tetap kami terus mengembangkan, terus menambah impian-impian supaya kita tidak berada di zona nyaman, karena the enemy of the great life is a good life gitu ya. Kadang kita merasa hidup kita udah oke, padahal sebenarnya kita bisa lebih lagi. Bukan berarti tidak bersyukur, tapi gini, kalau untuk kebutuhan hidup gitu udah alhamdulillah masya Allah gitu, tapi kan kita pengen dong itu berbagi lebih banyak, sedekah lebih banyak, wakaf lebih banyak, membantu orang lebih banyak, dan itu tidak akan pernah cukup gitu. Jadi
bersyukur banget gitu ya, di bisnis ini kita bisa terus mengembangkan terus menerus impian-impian kita dan untuk bisa bantu lebih banyak orang gitu. Tadi pertanyaannya azam. Salah satu azam kami ini sih memang sebenarnya adalah alhamdulillah kami udah daftar haji dan dapat kuota di 2024 itu ya, ONH Plus. Ya mudah-mudahan itu bisa jadi niat yang tercatat ya untuk beliau ya. Amin. Terus apalagi banyak banget sih sebenarnya itu, kayak pengen kita pengen umrohin orang tiap bulan, pengen wakaf mesin tiap bulan gitu ya. Terus dan ya banyak lah wakaf gitu ya, seperti Coach Andika kadang-kadang kan bisa apa namanya sedekah 100 juta sebulan gitu ya. Berarti kan artinya income kita, kalau kita bisa sedekah 100 juta sebulan, artinya income kita minimal harus 300 juta dong gitu. Dan itu perlu perlu terus meningkatkan impian gitu loh, perlu bisa mencapai to four. Nah itu memang yang sedang beliau kejar sebenarnya. Di detik-detik terakhir itu beliau pengen banget mencapai di posisi. Oke, terakhir, intinya memang Allah maha baik gitu ya. Allah telah memberikan extra time yang luar biasa untuk beliau, untuk menyiapkan bekal terbaik gitu ya, bukan hanya untuk kepulangannya sendiri, tapi juga untuk legacy, warisan untuk kami sekeluarga. Alhamdulillah di posisi Tutri ini kita mendapatkan warisan gitu ya, warisan, dan juga kami bisa meneruskan perjuangan beliau dengan tim-tim kami, insya Allah mohon doanya. Terus juga apa ya, ya alhamdulillah, masya Allah, Allah beri beliau kesempatan juga gitu ya, extra time, buat beliau benar-benar kembali mempersiapkan bekal terbaik untuk kepulangannya di 8 bulan terakhir itu. Ya mudah-mudahan semua amal ibadahnya diterima, taubatnya diterima, karena itu memang benar-benar apa ya, golden time-nya beliau lah, untuk kepulangannya itu ya. Kemarin itu zikirnya jadi jauh lebih banyak, masya Allah gitu ya, ibadahnya juga jauh lebih khusyuk. Udah maghrib. Oke, terima kasih banyak Bapak Ibu, sekali lagi mohon maaf atas segala kekhilafan beliau dan juga saya. Semoga Bapak Ibu semua juga bisa terus sampai mencapai titik Tutri, dan kita semua bisa gitu mewujudkan, bisa tercapai di ADP itu ya, Amazing Dad Project. Kita semua kembali husnul khotimah, meninggalkan warisan terbaik, legacy terbaik. Oke, terima kasih coach semua, juga leader semua, dan tim-tim kami semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.